Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kelompok kerja kami dengan judul di atas. Dengan anggota kelompok Fidan Muhammad Fitri Ayu Febri Anissa Rihadatul Ais Putri dan saya Muhammad Fando Arifin. Pengertian manajemen persediaan. Setiap perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan produksi akan memerlukan persediaan bahan baku. Karena dengan ketersediaan bahan baku, maka diharapkan sebuah perusahaan dapat melakukan proses produksi sesuai dengan permintaan konsumen. Dengan adanya persediaan bahan baku yang cukup, juga diharapkan dapat memperlancar kegiatan produksi perusahaan dan dapat menghindari terjadinya kekurangan. Dalam hal ketersediaan bahan baku, manajemen persediaan merupakan berbagai sistem untuk mengelola persediaan yang ada. Bagaimana ketersediaan dapat dipastikan dengan akurasi yang sesuai catatan persediaan. Manajer operasional yang ada di seluruh dunia sangat menyadari bahwa manajemen persediaan yang baik merupakan sesuatu yang penting. Hal semacam ketersediaan bahan dapat mengurangi biaya dengan cara mengurangi persediaan yang ada. Fungsi manajemen persediaan. Yang pertama adalah fluctuation stock, merupakan persediaan yang dimaksud untuk menjadi fluktuasi permintaan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, dan untuk mengacu apabila terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam perkiraan penjualan dalam produksi atau pengiriman barang. Yang kedua, anticipation stock, merupakan persediaan untuk menghadapi permintaan yang dapat diramal ketika permintaan itu membludak ataupun menurun, jadi kita bisa mengantisipasi stok yang ada. Yang kedua adalah lot size inventory, merupakan persediaan yang diadakan dalam jumlah yang lebih besar daripada kebutuhan saat itu, dan persediaan dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dari harga barang berupa diskon karena membeli dalam jumlah yang besar. Yang keempat ada pipeline inventory, yaitu merupakan persediaan yang dalam proses pengiriman dari tempat ke asal di mana barang itu akan digunakan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis persediaan. Menurut Hani Handoko, jenis persediaan dapat dibedakan yaitu yang pertama persediaan bahan mentah atau raw material, yaitu persediaan barang-barang berwujud seperti baja, kayu, dan komponen-komponen lainnya yang digunakan dalam proses produksi. Yang kedua yaitu persediaan komponen-komponen rakitan, yaitu persediaan barang-barang yang terdiri dari komponen-komponen yang diperoleh dari perusahaan lain, di mana secara langsung dapat dirakit menjadi suatu produk. Yang ketiga yaitu persediaan bahan pembantu atau penolong atau supplies, yaitu persediaan barang-barang yang diperlukan dalam proses produksi, tetapi tidak merupakan bagian atau komponen barang jadi. Yang keempat yaitu persediaan barang dalam proses atau work in process, yaitu persediaan barang-barang yang merupakan keluaran dari tiap-tiap bagian dalam proses produksi atau yang telah diolah menjadi suatu bentuk tetapi masih perlu diproses lebih lanjut menjadi barang jadi. Yang terakhir yaitu persediaan barang jadi atau finished goods, yaitu persediaan barang-barang yang telah selesai diproses atau diolah dalam pabrik dan siap untuk dijual atau dikirim kepada langganan. SNIM 124 akan mempresentasikan mengenai biaya persediaan. Mungkin Anda tidak menyangka bahwa untuk memperlakukan persediaan bisa menimbulkan biaya-biaya yang banyak jumlahnya dan banyak jenisnya. Umumnya, biaya persediaan dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu biaya yang pertama biaya pemesanan order cost. Biaya pemesanan adalah biaya yang berkaitan dengan kegiatan pemesanan barang persediaan. Biaya ini meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan mulai dari pertama kali order atau penempatan pesanan hingga barang yang dipesan tersebut tersedia di gudang, seperti biaya komunikasi, biaya pengiriman, biaya packing, biaya pemrosesan, biaya pemeriksaan, dan yang terakhir biaya penerimaan. Yang kedua, biaya penyimpanan carrying cost. Biaya penyimpanan
adalah biaya yang muncul dan dikeluarkan untuk menyimpan barang atau material bahan baku yang telah dipesan sebelumnya. Biaya penyimpanan ini bisa berubah sesuai dengan nilai persediaan yang disimpan. Seperti contohnya, biaya penyimpanan antara lain biaya asuransi, biaya fasilitas, biaya penyewaan gudang, biaya keamanan, biaya kerusakan barang, dan yang ketiga yaitu persiapan set of cost. Biaya persiapan set of cost muncul apabila perusahaan produksi sendiri barang atau material persediaan yang dibutuhkan. Contoh biaya set of cost diantara lain yaitu biaya mesin tidak bekerja, biaya persediaan, biaya tenaga kerja langsung, biaya surat menyurat, biaya persediaan, peralatan dan perlengkapan, dan yang terakhir biaya penjadwalan. Yang keempat yaitu biaya kehabisan atau kekurangan bahan. Ada biaya peluang yang hilang apabila produksi tidak bisa berjalan pada jadwalnya yang sudah direncanakan karena kekurangan bahan. Bagaimana teknis manajemen dalam mengatur persediaan perusahaan menurut Hudzaifah 2015 untuk mengatur dan menyeimbangkan biaya penyimpanan dan biaya pemesanan persediaan, perusahaan bisa menggunakan beberapa metode pengendalian persediaan seperti berikut. Di dalam manajemen persediaan terdapat dua model manajemen yang umum atau sering digunakan oleh perusahaan, yaitu model economic order quantity atau disebut EOQ, model just in time atau model tepat pada waktu JIT. Untuk model economic quantity EOQ penerapan sesuai untuk perusahaan manufaktur, sementara model manajemen yang sesuai diterapkan pada perusahaan dagang yaitu just in time. Optimalisasi persediaan EOQ economic order menurut Rangkuti 2004 menyatakan bahwa metode EOQ merupakan metode yang digunakan menentukan jumlah pembelian bahan mentah pada setiap kali pesan dengan biaya yang paling rendah. Dan menurut Helena 2007 dalam menyatakan bahwa metode EOQ untuk menentukan berapa jumlah pesanan yang paling ekonomis untuk satu kali pesanan. Metode EOQ digunakan untuk menentukan kualitas pesanan persediaan yang meminimumkan biaya langsung penyimpanan persediaan biaya kebalikannya inverse cost pemeriksaan persediaan. Saya Febrianisa Nurrahya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persediaan. Yang pertama yaitu perkiraan pemakaian bahan baku, di mana penentuan persediaan bahan baku yang dibutuhkan harus memenuhi kebutuhan penggunaan bahan baku tersebut dalam siklus waktu tertentu. Yang kedua yaitu harga bahan baku, di mana harga bahan baku yang diperlukan merupakan faktor lainnya yang dapat mempengaruhi besarnya persediaan yang harus diadakan. Yang ketiga yaitu biaya persediaan. Terdapat beberapa jenis biaya untuk penyelenggaraan persediaan bahan baku. Adapun jenis biaya persediaan adalah biaya pesanan atau order dan biaya penyimpanan bahan baku di gudang. Yang keempat yaitu waktu menunggu pesanan atau lead time, di mana waktu antara tenggang waktu sejak pesanan dilakukan sampai dengan pesanan tersebut sampai di gudang. Lalu yang keempat adalah yang kelima yaitu pemakaian senyatanya, di mana pemakaian bahan baku senyatanya dari tahun ke tahun harus diperhatikan guna menyusun perkiraan kebutuhan untuk pemesanan yang akan datang. Lalu yang keenam yaitu kebijaksanaan pembelanjaan, di mana perusahaan akan mempengaruhi kebijakan seluruh perusahaan baik yang menjadi prioritas utama untuk kebijakan pilihan dalam hal melakukan persediaan bahan baku. Lalu sumber faktor eksternal, yang pertama yaitu sumber bahan baku yang tersedia, di mana jumlah bahan baku yang tersedia di lokasi sumber bahan baku untuk memenuhi proses produksi. Jika persediaan datangnya ini bahan baku berikutnya akan terlambat. Yang kedua yaitu pengangkutan, beberapa hal yang erat hubungannya dengan masalah transportasi seperti adanya muatan yang diangkut, sarana jalanan, serta tersedianya kendaraan sebagai alat angkut. Yang ketiga yaitu penyimpanan dan penggudangan, di mana gudang itu merupakan bangunan yang digunakan untuk menyimpan barang, entah setengah jadi ataupun yang produk jadi. Yang keempat yaitu cuaca. Keadaan cuaca di suatu daerah tentunya dapat mempengaruhi persediaan bahan baku.
Selanjutnya yaitu pengertian metode EOG. Menurut Handoko, metode manajemen persediaan yang paling terkenal adalah model-model Economic Order Quantity atau EOQ, atau juga bisa disebut Economic Lot Size atau ELS. Metode-metode ini dapat digunakan untuk barang-barang yang dibeli maupun yang diproduksi sendiri. Model EOQ adalah nama yang biasa digunakan untuk barang-barang yang diproduksi secara internal. Perbedaan pokoknya adalah bahwa untuk ELS, biaya pemesanan atau ordering cost meliputi biaya penyiapan mesin-mesin atau setup cost yang diperlukan untuk mengerjakan pesanan. Yaitu manfaat perhitungan EOQ. Setidaknya ada 3 manfaat perhitungan EOQ. Yang pertama yaitu meminimalkan biaya persediaan, di mana menyimpan inventaris atau persediaan tambahan dapat dengan cepat meningkatkan biaya pengangkutan. Biaya persediaan juga naik tergantung bagaimana perusahaan memesan persediaan apa yang akan dipesan. Jika perusahaan terus memesan ulang produk dengan lambat, EOQ ini dapat membantu menentukan jumlah pesanan dalam periode waktu tertentu. Yang kedua yaitu meminimalkan kehabisan stok. EOQ dapat membantu perusahaan lebih memahami seberapa banyak perusahaan perlu memesan ulang dan seberapa sering. Lalu yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi secara keseluruhan, di mana secara keseluruhan menghitung EOQ dapat membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih baik dalam hal menyimpan dan mengelola inventory. Pertimbangan biaya dalam metode Economic Order Quantity. Pada studi kasus kali ini akan memperlihatkan perbandingan biaya persediaan antara kebijakan PT LCG, perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi pakaian anak perempuan dengan bahan baku utama yaitu kain, dengan perbandingan menggunakan metode EOG. Perbandingan pengendalian persediaan bahan baku pada PT LCG pada tahun 2014 dilakukan dengan membandingkan 2 perhitungan atau metode yaitu kebijakan dari perusahaan dan metode Economic Order Quantity. Berdasarkan perhitungan biaya persediaan yang telah dilakukan dengan 2 metode tersebut, maka hasil perbandingan dapat teman-teman lihat pada tabel di bawah ini, yang menunjukkan bisa dilihat bahwa penghematan biaya persediaan terjadi dengan menggunakan metode Economic Order Quantity, di mana terjadi penghematan sebesar 32,91% atau sebesar Rp38.869.470 dari kebijakan perusahaan. Selanjutnya yaitu asumsi model EOQ. Model optimasi EOQ ini diasumsikan bahwa tingkat permintaan barang diketahui dengan pasti dan konstan atau tetap dalam satu periode perencanaan. Model yang dikembangkan hanya untuk satu jenis barang atau single item. Terdapat beberapa asumsi dalam metode EOQ menurut Heiser and Rader, yaitu yang pertama jumlah pembelian tetap, yang kedua lead time konstan, yang ketiga barang yang dipesan selalu tersedia, yang keempat tidak ada diskon, yang kelima biaya melakukan pemesanan dan biaya penyimpan persediaan merupakan biaya variabel dalam waktu tertentu. Yang terakhir yaitu pemesanan dilakukan pada waktu yang tepat untuk menghindari stock out. Model EOQ dengan banyak item untuk permintaan tetap. Untuk mengelola persediaan yang menyangkut item-item di mana sifat permintaannya independen, ada beberapa model yang dapat digunakan. Yang pertama, Fixed Order Quantity Model atau FOQ atau Q model pemesanan dengan jumlah tetap. Berbagai model yang masuk kategori Q model antara lain yang pertama EOQ, yang kedua Fixed Order Quantity Model dengan adanya penggunaan selama waktu produksi atau bisa disebut Economic Production Quantity. Yang selanjutnya Fixed Order Quantity Model dengan tingkat layanan tertentu. Yang kedua ada Fixed Order Quantity Model atau FOQ atau P model pemesanan dengan jumlah tetap. Beberapa model yang masuk kategori Fixed Time Period antara lain yang pertama Fixed Time Period FTP atau P model dengan tingkat layanan tertentu. Yang kedua ada Special Purpose Model tujuan khusus. Ada 2 macam model yang termasuk dalam kategori model tujuan khusus. Yang pertama Price Break Model, yang kedua Single Period Model.
Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai keunggulan dan kelemahan dari economic order quantity. Menurut Kartika Hendra pada tahun 2009 mengemukakan bahwa keunggulan dari economic order quantity itu yang pertama dapat digunakan untuk mengetahui berapa banyak bahan baku yang harus dipesan dan kapan pemesanan itu harus dilakukan. Kemudian yang kedua, dapat mengatasi ketidakpastian permintaan dengan adanya persediaan pengaman atau safety stock. Kemudian yang ketiga, mudah diaplikasikan pada proses produksi massal. Kemudian yang keempat, lazimnya digunakan di rumah sakit yaitu sebagai persediaan obat. Dengan menggunakan metode economic order quantity, terdapat beberapa kekurangan yang membuat proses produksi terganggu. Hal tersebut terjadi dikarenakan kurang eratnya hubungan relasi perusahaan dengan pemasok. Karena metode economic order quantity itu menempatkan pemasok sebagai mitra bisnis yang sifatnya sementara. Karena pemasok menetapkan paradigma untung rugi. Dengan demikian, model economic order quantity akan memaksa perusahaan